wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Jua Banta Karina. Jua. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah menerima kami di sini. Teman-teman, hari ini kita berada di kantor Pak Wakil Bupati Profesor Dr. Musito Solin untuk bincang-bincang santai. Pak, izin waktunya Pak yang mau mengganggu tentang seputar biodata beliau. Mungkin kita sudah, khususnya mahasiswa Unimed, sudah pasti familiar dengan beliau, khususnya masyarakat Pak, tapi mungkin penasaran bagaimana dengan kehidupan beliau, bagaimana dengan pendidikan, kemudian bagaimana dengan proses mencapai karir hingga sekarang menjadi wakil bupati. Mungkin perlu didengarkan sebagai inspirasi, motivasi untuk teman-teman Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Toba Sastaron Manik dan teman saya nama saya Mukhtar Ardansah Munte Pak. Jadi mungkin singkat saja Pak, kami persilakan kepada Bapak untuk mungkin mengenalkan biodata ataupun Bapak secara sederhana mungkin Pak. Monggo. Ya, saya lahir di Bintang pada 6 Oktober 1958. Sebelumnya ibu saya itu menjadi guru di Sibande dan ayah dan ibu saya menjadi guru SD di Sibande. Jadi sampai 7 tahun saya tinggal di Sibande, hanya lahirnya aja di Bintang. Jadi orang-orang Sibande itu banyak yang masih kenal dengan ayah saya, dengan ibu saya. Setelah 7 tahun ada pindah tugas ayah saya ke Medan, akhirnya kami pun pindah. Saya akhirnya sekolah di SD Batalion, itu mula-mula, udah itu pindah ke SD 3 Sidikalang. Oh, balik lagi ke Sidikalang Pak ya? Balik ke Sidikalang. Ya, Bintang dan Sidikalang itu kan dekat-dekatan. Iya. Kemudian SMP itu SMP Muhammadiyah. Ya, itu di Sidikalang. Tapi karena SMP ini swasta dulu, akhirnya ijazahnya dari SMEP. Kemudian masuk di SEMEA Sidikalang, akhirnya tamat dari SEMEA Dwiwarna Medan. Ya, dari SEMEA Dwiwarna Medan, saya waktu itu belum punya orientasi apa-apa. Jadi mau jadi ahli ekonomi tanggung, mau menjadi pelaku bisnis tanggung. Nah, akhirnya saya, waktu zaman kami itu ada namanya proyek Perintis 4. Ya, proyek Perintis 4, saya mendaftar di IKIP Medan, lulus di jurusan Bahasa Indonesia. Nah, pada saat yang sama juga lulus juga di USU Sastra juga. Ya, tapi ayah saya mengatakan kalau sastra Indonesia itu lebih bagus di IKIP daripada di USU, katanya waktu itu. Memang dosen-dosen IKIP memang banyak yang mengajar di USU waktu itu. Nah, selama kuliah itu saya benar-benar berorganisasi dan benar-benar punya orientasi. Mulailah saya menulis-nulis di koran. Jadi selama saya kuliah itu mungkin ada 400 atau 450 artikel saya di koran Waspada itu. Ya, jadi hampir 4 atau 5 tahun saya menulis tentang generasi muda, menulis tentang budaya, menulis tentang pendidikan, menulis tentang sastra. Nah, hampir ya ada ruang generasi muda, ada ruang universitaria namanya dulu di Waspada itu hampir saya yang mengisinya. Itu kalau orang ngikip dulu hanya saya aja itu. Orang-orang USU dulu banyak itu, ada John Tafguri Tonga, ada Jaya Arjuna, ada Andi Pangeran, ada Ludi Aulin Tayap, sebagian dosen-dosen USU juga itu. Nah, setelah saya sarjana muda, ya, barulah punya orientasi bahwa saya ini rupanya menjadi seorang pendidik. Nah, sebelumnya itu saya itu karena masuk di jurusan sastra, terkesan urakan kayak gitu, rambut panjang segini.
rambut panjang. Ya, jadi sering main-main di taman budaya. Oh iya, taman budaya. Nah, baca-baca puisi. Seniman-seniman gitu. Iya, bagi ikut-ikut seniman lah. Nah, begitu saya tingkat 3 mau praktek mengajar, sebelum diizinkan praktik mengajar, saya mendaftar dulu, ada namanya bagian edukasinya di IKIP itu. Nah, sebelum saya menghadap kepada pimpinan bagian edukasinya ini, dikatakan pangkas rambut dulu baru menghadap saya. Nah, jadi, rupanya disitulah saya menyadari, karena dulu program IKIP itu hampir sama dengan USU. Keguruannya itu dulu, keguruannya itu dulu tidak begitu kental. Iya, jadi ekonomi IKIP, ekonomi USU itu hampir sama kurikulumnya dulu. Nah, karena namanya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, setelah adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah, baru diubah namanya fakultas, kayak dulu fakultas FKW, Fakultas Keguruan Bahasa dan Seni, FKSS. Nah, setelah itu karena ternyata ada orientasi baru yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa pertama dibuat semacam regulasi dulu bahwa alumni IKIP itu tidak boleh bekerja selain di keguruan, selain di pendidikan. Sebelumnya itu ada yang di bank, ada yang di kantor-kantor, ya, dan namanya kan semua dulu doktorandus. Ya, doktorandus. Nah, setelah itu dibuat regulasi oleh pemerintah, diubahlah namanya menjadi fakultas kami, namanya FPBS, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Nah, tapi itu saya sudah tingkat doktoral masuk di FPBS itu. Jadi saya punya sarjana muda itu dulu, ada BA. Ya, ada BA. Nah, setelah itu barulah saya benar-benar mau menyadari, saya ini rupanya mau menjadi guru. Nah, kemudian saya praktik mengajar itu di SMA 2 Medan. Nah, jadi waktu praktik mengajar itu juga, ya, kita masih muda. Mungkin dengan siswa-siswa itu jaraknya hanya 2 atau 3 tahun, ya, hampir-hampir sama lah karakternya seperti itu, ya kan. Nah, jadi siswa-siswa saya itu setelah saya selesai mengajar, ada yang bertanya. Saya bilang, biasalah kalau sudah selesai menjelaskan seperti itu, ada yang bertanya. Saya bilang, ada Pak, ya. Bapak kok mirip Rendra, katanya, ya kan. Ya. Tapi saya mengajar itu udah dari bagian edukasi dari IKIP itu dulu udah adalah sebulan rasanya setelah pangkas rambut, jadi udah agak panjang juga rambutnya sedikit. Rendranya muncul lagi, Pak, ya. Nah, jadi begitulah akhirnya saya, karena saya penulis, skripsi saya itu bercerita tentang masalah pendidikan bahasa, kaitan bahasa dengan kemampuan berpikir. Nah, itulah yang saya tulis. Kebetulan pada saat-saat saya menulisnya ini, bersamaan dengan itu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan menyelenggarakan sayembara mengarang. Nah, jadi sebagian dari skripsi saya ini saya ikutkan lomba. Saya menang waktu itu nomor 3 secara seluruh Indonesia. Nomor 1 itu anak UGM, nomor 2 Unair, nomor 3 IKIP Medan, saya lah itu. Nah, karena bersamaan dengan itu saya udah menyelesaikan pendidikan doktoral namanya tuh, ya, pendidikan doktoral di IKIP Medan. Akhirnya saya pun
saya pun mendapat tiket lah mau menjadi dosen. Ya, karena pemenang sayembara mengarang itu tadi bisa mengangkat nama IKIP, IKIP waktu itu. Jadi pas waktu 17 Agustus itu ada upacara di IKIP, biasalah ada upacara seperti itu. Nah, saya pun dipanggil ke depan oleh rektor IKIP waktu itu Pak Yunus Salim, dikasih hadiah lagi oleh IKIP. Sementara sebelumnya itu kami udah diundang oleh Pusat Bahasa ke Jakarta, jalan-jalan, berkenalan dengan beberapa menteri dan banyak dapat buku-buku. Nah, sampai seminggu kami diundang menjadi tamu Pusat Bahasa di Jakarta. Nah, dari situ saya pun jadi hampir saya tidak ada menganggur. Ya, saya akhirnya diterima sebagai dosen IKIP. Nah, 2 tahun saya mengajar sebagai dosen IKIP, saya pun akhirnya mengambil S2. Atau sebelumnya itu, sebelum saya ngambil S2 itu, karena kita sudah terbiasa menulis, jadi menulis. Nah, ada kesempatan untuk mengikuti apa itu Pak Lister namanya waktu itu kita dari yayasan dari Toyota Foundation di bawah Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial kita melamar juga lah, menulis proposal. Saya waktu itu proposal yang saya tulis itu mengenai keterdesakan bahasa Pak-Pak. Ya, keterdesakan bahasa Pak-Pak bagi penggunanya karena persetindakan budaya. Karena begitulah, jadi terdesak bahasa Pak-Pak itu karena interaksi, persetindakan artinya interaksi budaya. Karena interaksi budaya ini lebih dominan dari suku lain, akhirnya terdesaklah bahasa Pak-Pak ini. Nah, jadi itu dinilai oleh Yayasan Ilmu Sosial sebagai satu inovasi. Bersama Pak Lister saya akhirnya diundang ke Malang untuk orientasi pemberian beasiswa. Beasiswa selama 6 bulan kami mengerjakan penelitian ini di bawah bimbingan dosen-dosen yang berpengalaman baik dari UI maupun dari UGM. Jadi itulah waktu itu usia saya belum 35 tahun karena itu namanya penjaringan untuk peneliti muda. Jadi itu karena kebiasaan menulis tadi. Akhirnya saya dapatlah menulis satu laporan penelitian. Sebenarnya laporan penelitian itu ada niat untuk menjadikannya buku, tapi sampai sekarang masih tertunda. Selain ya pernah juga udah saya baca gitu, tapi rasanya data-datanya sudah banyak berubah. Karena fenomena yang terjadi dalam bahasa Pak-Pak itu adalah ternyata kekuasaan sangat berpengaruh banyak terhadap kehidupan sebuah bahasa. Jadi Dairi waktu itu udah mulai dipimpin oleh orang-orang Pak-Pak. Ada Pak Siketang ya. Siketang. Nah, Pak Siketang ini sudah mulai juga berbahasa Pak-Pak, ditambah dengan Pak MP Tumanggor yang menjadi bupati kemudian. Jadi orientasi penggunaan bahasa Pak-Pak itu pun udah berubah. Jadi itu artinya bahwa apa yang saya tuliskan ini tadi semacam problem dia, tetapi sudah ada solusinya.
Jadi kalau udah ada solusinya ngapain lagi ditulis, saya pikir ya kan. Kalau sebelumnya itu saya ceritakan pengalaman saya bahwa saya itu belajar di SD di Sidikalang, saya itu diajar oleh guru-guru berbahasa Batak, bahasa Toba gitu, sehingga saya lebih pintar berbahasa Toba dari bahasa Pakpak sendiri. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu berbahasa Toba, hanya di rumah aja yang berbahasa Pakpak. Nah, jadi itulah persitindakan, interaksi saya katakan terdesak penggunaan bahasa Pakpak itu karena persitindakan, karena interaksi, karena kita berinteraksi di pasar, di kantor, di mana-mana, dalam pergaulan sehari-hari, di sekolah, ya itu lebih banyak berbahasa Toba daripada bahasa Pakpak. Itu yang saya tulis waktu itu. Nah, ternyata setelah ada perubahan kekuasaan, ya orientasi penggunaan bahasa Pakpak itu pun menjadi makin kental, udah bergeser, sehingga tadinya saya memiliki persepsi bahwa orang-orang Toba itu payah belajar bahasa Pakpak. Ternyata juga banyak juga orang Toba itu yang pandai berbahasa Pakpak. Ya, tadinya saya berpersepsi seperti itu. Nah, karena kita itu orientasinya dulu mau beli apa aja, malah sesama Pakpak pun udah bahasa Toba. Di Sidikalang tuh Pak. Ya, di Sidikalang memang begitu. Sesama Pakpak udah bahasa Toba. Jadi itulah yang saya tulis waktu saya masih muda, sebagai peneliti muda. Udah itu saya S2, saya menikah lah. Saya menikah, kemudian lahir anak 2. Waktu masih 2 anak, kami berangkat S2. Saya dan istri sama-sama berangkat. Kebetulan saya dan istri sama-sama dosen IKIP waktu itu masih namanya. Istri saya mengambil di UGM, saya ngambil di IKIP Jakarta. Oh iya Pak. Jadi setiap minggu saya ke Jogja. Nah, pas waktu ambil S2 itu saya pas 2 tahun. 2 tahun, ya nyonya saya juga pas 2 tahun, sehingga ada TMPD namanya waktu itu, masih berlebih itu TMPD itu 6 bulan, karena waktu yang diberikan 30 bulan. 30 bulan. Ya, karena pas 2 tahun itu akhirnya kita menyumbang juga lah untuk negara gitu. 6 bulan itu ya. Ya, 6 bulan itu. Nah, selesai S2 mengajarlah biasa. Mengajar sambil juga melakukan penelitian sebagai kewajiban seorang dosen. Nah, sambil itu saya mulai merambah menjadi konsultan. Jadi konsultan itu makin mantap lagi. Sebelumnya itu ada di konsultan pendidikan itu di Garuda, Raja Garuda Mas yang punya Tanoto sekarang ini. Jadi waktu itu 2 kali seminggu saya ke Besitang. Ya, ke Besitang bersama dengan saya itu ada sekarang dia udah Profesor Dr. Irmawati, dosen psikologi USU yang pernah dekan psikologi USU. Nah, kami lah mengelola sekolah ini di Pak Sukamto Tanoto yang memiliki ya sekarang ada Tanoto Foundation, itu kan baru itu ya. Waktu itu namanya Raja Garuda Mas, yayasan yang kami kelola ini namanya Prasedia Warga Raga Mas. Nah, itulah mulai saya sebagai konsultan. Udah itu setelah S2 saya akhirnya ngambil S3 saya ambil pas waktu krisis ekonomi 98
97 ya, sebelumnya 97 itu saya pernah dinobatkan sebagai dosen teladan di IKIP Medan. Ya, tahun 97 sebagai dosen teladan juga waktu itu bertemu dengan Pak Harto, bertemu dengan beberapa menteri. Nah, itulah pengalaman-pengalaman saya. Jadi sebagai dosen teladan waktu itu ada masih 52 perguruan tinggi negeri waktu itu, karena dosen teladan ini masing-masing mewakili kampusnya. Iya. Tahun 97 saya dosen teladan, 98 ya 98 saya ngambil S3. Nah, setelah 2 tahun di sana udah selesai disertasi saya. Ada S3-nya di mana, Pak? di UNJ. UNJ Jakarta. Ya, UNJ dari IKIP Jakarta. Jadi waktu itu namanya sudah UNJ. Tahun 98 udah UNJ namanya. Pas waktu Krismon itu. Nah, tahun 2001 ada kebetulan program World Bank Basic Education Project merekrut beberapa tenaga. Jadi ada teman-teman dari kementerian itu, ya kalau di UNJ itu dulu banyak dari kementerian itu yang ngambil S3. Ya, karena UNJ itu kayaknya agak mudah dulu untuk mengambil doktor. Mungkin karena masih jarang, Pak ya. Ya, jadi ada beberapa direktur, ya ada beberapa tokoh-tokoh yang ambil S3 di UNJ bersamaan dengan saya itu. Nah, sebagai mahasiswa saya tentunya menyelesaikan disertasi saya ini. Nah, sebenarnya 2001 udah selesai disertasi saya ini, tapi pas 2001 itu jadi konsultan Basic Education Project, ditempatkan pula di Sumatera Utara. Tetapi karena honornya sangat merangsang, ya itu terus terang aja, mungkin 5 atau 6 kali lipat dari gaji saya sebagai PNS yang saya terima sebagai konsultan World Bank. Nah, 5 tahun saya di World Bank itu, saya akhirnya bisa bangun rumah, bisa punya mobil. Kalau sebagai dosen saya tidak akan mungkin bisa seperti itu. Nah, setelah itu 2004 saya selesai promosi doktor. Nah, 2004 bersamaan dengan itu saya juga terpilih menjadi ketua Dewan Pendidikan di Medan. Jadi saya ada 10 tahun menjadi ketua Dewan Pendidikan di Medan, mulai dari masa Abdillah sebagai wali kota sampai dengan Rahutman. Ya. Nah, 2005 Jaya juga menjadi ketua Dewan Riset di Sumatera Utara. Waktu itu gubernurnya masih Tengku Rizal Nurdin. Itu 2005 sampai 2009 saya menjadi ketua Dewan Riset, memimpin 17 orang profesor doktor semua. Ya, ada mantan rektor juga, mantan rektor IKIP Pak Darmono juga ada di situ. Ada rektor Sisi Mangaraja ada di situ, ada PR1 USU Pak Profesor Julkifli atau Julkarnain Nasution. Tapi saya lah dipercaya orang itu memimpin Ketua Dewan Riset ini, sekaligus menjadi ex officio menjadi anggota Dewan Riset Nasional. Jadi itulah kegiatan saya 2005 sampai 2009 sampai 2010, jadi konsultan, jadi ketua Dewan Pendidikan, menjadi ketua Dewan Riset. Ya, sehingga saya agak-agak lupa lah mengurus guru besar saya. Jadi sampai karena sibuknya di luar,
tahun 2004 tahun 2014 udah beralih orientasi orientasi pendidikan. Guru besar itu sebelumnya nggak ada apa-apanya, dalam penggajian dalam apa-apa nggak ada apa-apanya. Jadi iya, malah kita waktu itu mengatakan kalau saya nanti jadi guru besar, saya akan takutlah sekolah-sekolah mengundang saya untuk ceramah, sehingga itu dianggap mengurangi pencarian. Iya. Nah, tapi ternyata berubah sejak keluarnya undang-undang guru dan dosen tahun 2007 itu kan, tahun 2007 itu direalisasi 2013 atau 2014 ada perubahan penggajian. Guru mendapat tunjangan 1 kali lipat gaji, sementara profesor dapat 3 kali. Begitu orientasi ini ya, bagaimanapun kita kan bekerja kan cari makan juga ya kan, cari uang juga untuk bekerja ini. Nah, tapi bersamaan dengan semakin adanya remunerasi yang diatur oleh regulasi oleh pemerintah, bersamaan dengan itu juga menjadi profesor ini pun semakin berat. Mulailah ada harus menulis di artikel-artikel jurnal nasional, mula-mula udah itu jurnal internasional, itu pun jurnal internasional harus terindeks Scopus. Sementara saya udah keenaan itu di luar selama ini. Jadi sampai mulai 2015 sampai 2020 rasanya tak terkejar lagi saya menjadi profesor. Sementara nyonya saya itu ya bisa dapat profesor dia tahun 2016 atau dari 2017. Itu sama-sama kami mengajukan itu sebenarnya. Gitu, Pak, ya? Ya. Cuma saya itu waktu itu karena ada artikelnya itu sudah daluarsa, artikel itu kan hanya 5 tahun. Ada artikel saya yang ya waktu itu masih taraf nasional, belum internasional. Dulu belum ya. Internasional itu baru setelah 2015 atau 2016 itu. Kalau 2000 di bawahnya itu masih nasional. Nah.